Jadi ini Rapi Film yang udah jago banget ya bikin film horor. Ditambah lagi sutradara Hadrah Daeng Ratu dan penulis horor terkemuka Lele Lela. Apakah ini jaminan mutu? Masih panas bego. Si Yuli itu anak selingkuhan. Tuh lihat, mukanya aja beda sama Bularas. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Yunita Siregar berperan sebagai Yuli, seorang gadis yang diperlihatkan sebagai orang yang sabar, rajin. Ya dia sabar karena dia dibully tiap hari. Nah, kenapa dia dibully tiap hari? Karena pada saat dia kecil, bapak ibunya itu mati disantet. Karena ibunya itu dituduh sebagai dituduh sebagai selingkuhan. Nah, karena kejadian itu sejak dia kecil, si Yuli ini diambil oleh Ambar. Ambar ini adalah istrinya dari bapaknya juga. Mungkin istri yang sahnya, atau kita nggak tahu apa yang sah yang mana, tapi yang jelas dia istri dari bapaknya juga. Ambar diperankan oleh Jenar Maesa Ayu. Nah, Ambar ini juga punya anak yang kurang lebih sebaya ya sama Yuli, namanya Laras, yang diperankan oleh Dinda Kanya Dewi. Nah, udah bertahun-tahun si Yuli tinggal di situ, dia diperlakukan seperti pembantu rumah tangga aja gitu. Sebetulnya dia kan anak dari bapaknya Laras juga. Nah, sampai si Laras ini berkeluarga, jadi Laras ini kawin sama Rudi yang diperankan oleh Tara Budiman, dan udah punya 2 anak, Tika yang diperankan oleh Kawai Labibah dan Dean yang diperankan oleh Sultan Hamonangan. Nah, anak-anaknya ini sebenarnya juga nggak tahu apa-apa kan tentang bibinya mereka, tapi kurang peka aja terhadap bullying yang dialami oleh Yuli ini. Nah, Yuli walaupun digambarkan sebagai Cinderella yang sabar, tapi ternyata tergoda juga untuk melakukan balas dendam. Jadi dia berkunjung ke dukun yang diperankan oleh Septian Dwi Cahyo ya, untuk menyantet. Nah, dukunnya ini punya cara nyantet. Dia bilang, oke, kamu ambil jenazah yang belum 40 hari dan kamu tulis setiap kali mau nyantet nama orang dan dimasukkan ke dalam tubuh jenazah itu. Nah, ilmu santet ini sangat ampuh ya, tapi juga harus tuntas apa yang dia mau lakukan gitu, karena dia mau bunuh semua keluarga itu. Satu keluarga itu mau dihabisin sama si Yuli, dan itu harus tuntas, karena dukunnya bilang kalau nggak tuntas nanti bisa balik ke kamu gitu. Jadi ini Rapi Film yang udah jago banget ya bikin film horor. Ditambah lagi sutradara Hadrah Daeng Ratu dan penulis horor terkemuka Lele Lela. Apakah ini jaminan mutu? Nah, apalagi di sini Rapi Film mencoba menampilkan sesuatu yang baru ya. Jadi mungkin Hadrah mau menampilkan sesuatu yang baru dengan menampilkan elemen gore yang lebih gitu. Jadi horornya tuh banyak gore-nya. Kayak ada kepala pecah gitu, terus jenazah yang udah membusuk gitu tuh kayaknya pakai prostetik yang berkualitas tinggi gitu, kayak kita nggak tahu itu prostetik. Jadi effortnya luar biasa, tapi entah kenapa saya kok nggak mungkin saya berusaha mencoba kritikal sama film ini, terutama karena ada nama-nama besar. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya nggak suka filmnya. Mungkin yang pertama paling menonjol adalah saya butuh, kalau dalam suatu film tuh saya butuh karakter yang saya peduli gitu. Ya karakter yang penonton bisa suka sama karakter itu. Nah, saya nggak dapet di film ini, karena tadinya si Yunita Siregar itu kan Yuli, dia yang sabar, yang dibully gitu, tapi mungkin dianggapnya terlalu biasa orang yang tertindas dibully terus dia jadi jagoannya. Enggak. Jadi dia akhirnya tergoda juga, jadi membuat kita nggak jadi peduli sama dia gitu. Sementara yang disantet adalah orang-orang yang udah nggak menyenangkan di film itu, kayak ya Laras gitu yang selalu jahat sama si Yunitanya, sama si Yuli gitu. Jadi membuat saya kurang
hampir nggak ada yang saya care kecuali satu tokoh, yaitu anaknya si Laras, Tika, yang diperankan Labiba, itu Kawai Labiba ya. Tapi presence-nya dia tuh kurang, jadi dia kan kayaknya mestinya jadi peran utamanya. Tapi karena presence-nya dia kurang, ini kan lebih ke si Yuli versus Laras gitu. Jadi peran utamanya Yuli sama Laras gitu, yang dua-duanya kita nggak peduli gitu. Nah juga ini kan plotnya, jadi setiap kali mau santet, saya juga nggak tahu kenapa nggak langsung berapa nama dimasukin gitu. Jadi ini ada banyak orang yang mau disantet, satu-satu harus dia nulis namanya, masukin ke jenazah, terjadi santet. Ulang lagi, tulis namanya, masukin ke jenazah. Jadi itu berulang beberapa kali, sehingga itu yang membuat kalau saya jadinya nontonnya gini lagi gitu. Jadi apa ya, agak-agak ya bosan gitu. Terus mungkin apa ya cara, jadi kayak itu kan harus gali mayat ya. Untuk menyantet itu harus gali mayat. Nah ini mayat digali cuman oleh 2 orang gitu, cowok sama cewek, yang agak-agak susah juga sebetulnya ya, untuk nggak ketahuan, apalagi di perkampungan gitu kan kuburannya. Nah lebih lagi untuk nyantet harus masukin nama itu, dan nggak sekaligus, jadi harus berapa hari kemudian masukin nyantet lagi. Nah mayat itu kan udah jadi bau. Nah pertanyaan saya, di mana letak mayat itu gitu, karena pasti kan ngeganggu gitu baunya, karena awalnya kelihatannya jauh kan, harus naik mobil ke rumah dukun itu, tempat si mayat itu ditaruh. Jadi emang dia di pelosok gitu. Tapi di akhir-akhir film kok kayaknya jalan kaki aja bisa gitu, kayak ya nggak terlalu jauh dong berarti, karena orang itu diperlihatkan seperti ya lo mampir ke rumah itu bisa kok gitu, mau ke masjid mampir dulu ke rumah itu bisa gitu. Jadinya mestinya baunya itu udah mengganggu warga dong. Nah elemen-elemen kayak gitu yang nggak tahu, kalau saya agak-agak terganggu gitu. Terus yang mungkin udah berapa kali juga di review horror film saya tuh, kalau misalnya orang udah sholat itu masih diganggu juga gitu, kayak lo harus ngapain, lo harus jadi orang baik, lo udah sholat masih didatengin juga, tuh gimana kita bisa tenang hidup kita gitu. Terus mana misalnya dibacain ayat kursi ya, di situ si orang yang entitas yang masuk ke dalam tubuh manusia itu dibacain ayat kursi yang nggak mempan gitu, kayak mana lagi doamu itu, kayak wah berarti gimana cara ngalahinnya, kita nggak tahu kita sebagai penonton gimana cara ngalahinnya. Orang ini udah orang yang taat beragama aja dia nggak bisa mengalahkan, terus gimana ya cara ngalahinnya? Nggak, sebetulnya penonton tuh nggak tahu aja gitu, nggak dikasih tahu. Itu sih yang juga agak mengganggu sedikit. Tapi apakah semuanya kurang memuaskan? Enggak juga sih. Bagi saya adegan puncaknya itu ya, act 3-nya mungkin final act-nya itu keren, karena yang dikejar tuh gimana caranya supaya dia sembunyi nggak ketahuan. Nah itu bisa banget sih Hadrah Dayang Ratu ini membuat adegan yang menegangkan gitu, dan itu keren banget sih di adegan itu. Cuman saya juga kurang serak sama endingnya, saya nggak akan cerita endingnya apa, tapi saya kurang serak, jadi saya nggak bisa ngasih skor tinggi-tinggi untuk film ini. Ini saya kasih skor segini. Nah gimana yang udah nonton, apalagi ini filmnya yaitu seperti saya bilang tadi, Rapi Film, Hadrah Dayang Ratu dan Lela, apakah ini kombinasi yang maut? Apakah saya berekspektasi terlalu tinggi sama film ini? Gimana? Apakah nggak setuju dengan pendapat saya yang bilang film ini bisa lebih baik lagi? Mungkin keren-keren aja, karena adegan terakhirnya saya akuin keren. Silahkan semua tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.